Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang buku besar dan neraca saldo yang beranggota saya sendiri, Rohmat Sigit Ribowo, NPM 1801010027. Yang kedua ada Krisna Al-Ihsan Ferdiansah, NPM 2101010093. Yang ketiga ada Nurul Aulia Sajida, NPM 2101010096. Yang keempat ada Muhammad Rois Mahfud, NPM 2101010098. Dan yang terakhir ada Fatma Dianita, NPM 2101010104. Besar. Pengertian menurut Ade Firmansyah adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk merangkum transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Buku besar akuntansi perusahaan juga dapat diartikan sebagai sebuah tahapan catatan terakhir dalam akuntansi yang menampung ringkasan data atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Buku besar kita adalah kas. Nomor akun kita letakkan di pojok kanan atas. Jadi semua yang berhubungan dengan kas kita jadikan satu di dalam satu kolom. Tanggal 1 November, 5 November, 18 November, 30 November, 30 November, dan sampai bulan Desember tanggal 1 sampai tanggal 31. Ref pos kita tulis jurnal umum 1. Posisi tanggal 1 November kasnya berada di debit 25 juta. Maka saldo kita masukkan di dalam debit 25 juta. Kemudian pada tanggal 5 November kita tulis jurnal umum 1. Posisi di jurnal umum kasnya berada di kredit 20 juta. Maka saldo sebelumnya yaitu 25 juta kita kurangi 20 juta. Jadi saldo debitnya menjadi 5 juta dan begitu seterusnya. Sama seperti buku besar akun kas, serta mengelompokkan berdasarkan nama akun yang ingin diposting. Fungsi dan manfaat buku besar. Fungsi buku besar 1. Sebagai dasar penggolongan transaksi yang sudah tercatat dalam jurnal umum. 2. Sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan. 3. Sebagai media klasifikasi dan pencatatan kode data transaksi yang bersumber dari akun-akun perusahaan. 4. Sebagai bahan dan sumber informasi dalam menyusun laporan keuangan. 5. Sebagai bukti atau validasi dari semua data yang telah terkumpul. 6. Sebagai catatan penyesuaian terhadap akun-akun perusahaan. 7. Pembaharuan terhadap akun yang terdapat pada buku besar umum dan berkas data transaksi. Dalam buku besar pembantu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, buku besar pembantu piutang usaha dan buku besar pembantu utang usaha. Buku besar pembantu piutang usaha adalah atau yang juga dikenal dengan buku piutang khusus merangkum seluruh langganan kredit, lokasi, jumlah transaksi, serta pada siapa saja perusahaan melakukan transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua, buku besar pembantu utang usaha atau yang juga dikenal dengan buku utang khusus digunakan untuk mencatat setiap pemasok dengan rinci, termasuk siapa saja pemasok yang memberi pinjaman kredit dan juga jumlah utang yang dimiliki. Berikut adalah contoh buku besar pembantu utang dan piutang di mana kita mengelompokkan berdasarkan nama perusahaan. Neraca saldo. Menyiapkan daftar saldo yang belum disesuaikan dan menjelaskan bagaimana neraca saldo tersebut dapat digunakan untuk menemukan kesalahan. Setelah membuat buku besar, masukkan semua nama akun yang berada di neraca saldo, lalu masukkan nominal berdasarkan kolom saldo debit kredit di buku besar. Memasukkan berdasarkan nama akun yang ada di buku besar, lalu masukkan nominalnya berdasarkan kolom saldo debit atau kredit. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada tutur kata kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.